Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, tema kita untuk dia hari ini, tanggal 30 Januari 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek tentang dia ataupun kamu ya, karena ini juga bisa vice versa. Fokus kepada kartu ini. Bayangkan energi dia yang akan muncul di sini tentang dia ataupun kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita lihat ya. Di sini dia mengatakan, atau ini keadaan dia. I bury myself in work to forget you. Dia seperti mencari kesibukan untuk diri dia sendiri. Mungkin dengan bekerja hanya untuk melupakan kamu. Kenapa? Kenapa dia sampai ingin melupakan kamu? Apakah di sini antara kamu dengan dia dulunya punya hubungan, lalu terpisah? Terpisah karena apa? Ya mungkin karena perbedaan kah? Atau karena kesalahpahaman? Atau karena keegoan, kearoganan, ya? Atau komunikasinya itu yang tidak baik antara kamu dengan dia, sehingga terjadilah suatu tuduhan-tuduhan, saling tidak percaya. Namun setelah kamu dengan dia terpisah, ternyata dia nggak bisa melupakan kamu. Tapi dia berusaha sekali. Ya mungkin ini adalah bentuk egonya dia juga. Padahal dia masih cinta. Padahal dia masih suka. Dia sayang sama kamu. Ya. Tapi mungkin dia gengsi untuk mengatakan, untuk meminta maaf. Ya. Di sisi lain dia nggak bisa lupain kamu. Berbagai cara dia lakukan untuk melupakan kamu, tetap dia nggak bisa. Ya. Nah, di sini it's time for me to heal now. Ya, waktunya aku untuk healing sekarang, untuk menyembuhkan. Ya, apakah dia merasa terzolimi? Apakah dia merasa tersakiti? Seolah-olah dia yang merasa terintimidasi di sini. Ya, apakah benar kenyataan seperti itu? Nah, kembali kepada kamu ataupun dia. Koreksi hubungan ini, koreksi diri masing-masing, introspeksi diri, itu yang terpenting ya. Nah, kalau memang seandainya di sini dia memang benar-benar merasa tersakiti oleh kamu, ya, boleh kamu minta maaf. Kamu juga mungkin coba introspeksi diri, apa sih salah aku sampai dia merasa tersakiti, gitu ya. Oke, ini keadaan dia, ataupun bisa saja ini kamu. Kamu seperti ingin menyembuhkan diri kamu karena sebuah kesalahan yang dia perbuat. Kamu sudah disakiti, kamu sudah dikhianati, gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya yang terbaca untuk energi percintaan kamu hari ini. Hari ini itu mungkin kayak udah deh aku nggak mau mikirin dia dulu, atau aku nggak mau mikirin kamu dulu ya. Sekarang aku ini pengen bekerja dulu, pengen fokus kepada pekerjaan karena ini adalah tujuan aku pengen sukses, aku pengen membanggakan keluarga aku begitu ya. Oke, karena mungkin capek ya bercinta tapi saling menyakiti, itu kan namanya nggak cinta gitu. Oke. Di sini dia juga mengatakan, "Aku tidak bisa membiarkan kamu pergi dari aku." Nah, di sini sebenarnya dia itu nggak bisa. Kamu itu jauh dari dia. Dia nggak bisa kalau berpisah dengan kamu. Tapi dia nggak mau minta maaf. Tapi dia gengsi gitu loh untuk mendekati kamu, untuk mendatangi kamu. Dia maunya kamu yang mendekati dia. Dia maunya kamu yang minta maaf kepada dia gitu loh. Ya.
Jadi banyak kesalahan yang dia lakukan, tapi dia tidak merasa bersalah gitu loh. Jadi seolah-olah dia itu melemparkan kesalahannya ke kamu, tapi dia sendiri yang tersiksa. Nah, jadi kalau kita merasa, kalau masih punya rasa, ya udah, hilangkan rasa gengsi itu, hilangkan rasa arogan kita. Ya, cobalah minta maaf atau cobalah untuk memaafkan. Nah, ternyata di sini suatu permasalahan muncul. You and I were too young. Ya, mungkin kamu dengan aku itu terlalu muda. Sehingga akhirnya tidak bisa berkomitmen atau tidak bisa bersama gitu ya. Atau kita tuh masih anak-anak gitu loh. Jadi kita tidak bisa pacaran. Nah, itu juga satu alasan dia mungkin ya. Suatu alasan dia untuk menolak kamu. Tapi ternyata dia sendiri yang tidak bisa melupakan kamu. Ya, dia sendiri tersiksa gitu loh. Oke. Nah, ini yang terbaca. Kita coba lihat dari kartu orakel lagi. Kalau cuma alasannya aku dan kamu itu adalah masih muda gitu ya. Kan banyak kok kalau udah cocok, kalau udah ngerasa mampu, kalau udah ngerasa mapan ya udah gitu. Komitmen. Oke, kita coba lihat bagaimana sih percintaan kamu. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Nah, jelas benar ya, antara kamu dengan dia itu sudah berpisah, ada separation. Dan keadaan dia di saat berpisah dengan kamu itu sakit, tidak baik-baik saja, merindukan kamu, memikirkan kamu, itu yang dia rasakan saat ini. Benar-benar kayak gini ya, di akhir tahun ini aku ngerasa hidup aku hampa, aku merasa menderita, aku merasa sakit setelah terpisah dari kamu. Ya, tahun sudah akan berganti, tapi aku masih begini-begini saja. Jadi itu dia pikirkan, makanya di sini dia mencoba fokus kepada pekerjaan untuk melupakan kamu. Ya, mungkin dia ini begitu sangat egois ya, padahal mungkin kesalahan yang bisa jadi kamu yang salah ya, kesalahan yang kamu lakukan itu nggak terlalu parah-parah amat lah ya. Tapi dia begitu sangat, "Aku nggak boleh nih, aku nggak mau diginiin," gitu. Dia terlalu, over ya orangnya ya. Kalau aku lihat di sini orangnya tidak boleh, tersinggung sedikit aja, dan dia itu emosinya itu kayak meledak-meledak gitu ya. Nah ini orangnya, dia maunya dihargai, dia maunya kayak disanjung-sanjung, dia maunya apa ya, kayak disayang, kamu yang berikan perhatian ke dia terus, itu maunya dia. Tapi kan nggak bisa juga begitu, harus ada timbal baliknya, ya. Nah kalau memang dia merasa tulus sama kamu ya harusnya enggak bisa kan, intinya kita harus bisa terima. Nah, kita juga harus bisa menyayangi seseorang. Kamu juga butuh perhatian, begitu. Di sini aku juga melihat ada heartbreak and pains. Hatinya hancur, ya. Dia kehilangan segalanya. Hatinya hancur, dia kehilangan segalanya. Dia tidak bisa melupakan kamu. Untuk mendekati kamu dia merasa sungkan atau takut atau gimana gitu ya. Atau gengsi. Tapi pada akhirnya di sini ada love call. Cinta itu mungkin memanggilnya. Perlahan-perlahan mungkin dia mulai apa ya, kayak, mulai merendah emosinya, mulai diredam emosinya, egonya, sehingga akhirnya dia mencoba untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan kepada kamu. Mungkin dia mengirimkan sebuah pesan cinta kepada kamu, ya, karena di sini dia benar-benar kayak memikirkan kamu. Saat ini dia memikirkan kamu. Walaupun terkadang dia mencoba untuk menepiskan pikiran-pikiran itu, tapi tetap aja kamu itu lewat di beranda pikirannya, gitu ya. Oke, nah di sini dia berharap ya ada unconditional love. Ternyata dia juga punya cinta yang tulus kepada kamu, tapi cara dia salah gitu loh. Cara dia itu berbeda dengan kamu. Ya, mungkin bisa jadi saat ini dia itu akhirnya melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Seandainya ada kesempatan kedua, ya, dia akan melakukan seperti apa yang kamu lakukan ke dia. Memberikan apapun, ya, perhatian, cinta, rasa sayang. Itu sebenarnya yang ingin dia lakukan. Di saat dia itu benar-benar mendapatkan kesempatan kedua, atau kesempatan ketiga, atau kesempatan keempat, begitu yang berikutnya lah. Ya, jadi ini sebenarnya.
ya. Jadi benar-benar seseorang ini, eee, dia tidak bisa sih melihat kamu itu pergi darinya, dia tidak bisa membiarkan kamu pergi jauh darinya, ya. Dia tersiksa batinnya, dia sedih, dia sakit, tapi untuk, membuat kamu kembali, itu dia kayak ngerasa sulit untuk melangkah, ya, oke. Kita coba cek dari kartu, apa ya, ini deh, kita akan coba lihat apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana sih keadaan dia, apa yang dia pikirkan, ya, ya. Nah, di sini dia itu sebenarnya adalah seseorang yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Ya mungkin makanya dia itu agak sensitif karena dia yang, menafkahi atau dia ini seseorang yang single parents. Jadi di saat ketemu dengan kamu, jadi ada rasa ketakutan dia gitu loh. Ada rasa ketakutan dia, takut dikecewakan lagi atau takut ditinggalkan lagi, sehingga membuat dia itu begitu egois, ya, begitu toksik jadinya, atau begitu pasif, atau begitu obses, ya, posesif ya, gitu. Jadi itu, sehingga karena posesifnya dia, jadi semua berantakan. Membuat dia egonya itu kayak, wah, gengsinya juga tinggi jadinya, gitu loh. Tapi di sini aku melihat dia merencanakan sesuatu untuk kamu. Apa yang dia rencanakan? Membahagiakan kamu kah? Ataukah dia ingin memberikan surprise kepada kamu, memberikan sebuah hadiah kepada kamu, sebuah bunga, tanda kata maaf dari dia gitu loh, ya. Nah, di sini dia itu akhirnya bisa menjadi seorang yang kuat dan lebih mandiri. Ini yang mungkin, yang dia rasakan saat ini. Tanpa kamu, dia lebih mandiri. Tanpa kamu, dia jadi kuat, bisa melakukan apapun sendiri. Selama ini mungkin ya, kamu yang selalu mensupport dia, kamu yang selalu ada di garda terdepannya dia, ya. Tapi sekarang, dia sendiri yang melakukan semuanya. Nah, di sini aku sakit, berharap ada seseorang yang bisa menyembuhkan lukaku, ya. Sebenarnya kenapa? Karena di sini kamu yang tidak menginginkan untuk kembali kepadanya, sehingga akhirnya dia berharap ada seseorang yang mau ya, benar-benar menyembuhkan luka hatinya. Oke, kita coba cek lagi di sini, apakah yang akan terbaca dengan kartu tarot ya. Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini. Ya. Ada Ten of Swords. Benar-benar dia kayak pikiran dia saat ini itu kayak buntu banget. Dia seolah berpikir, aku itu yang benar-benar kayak tersakiti. Seperti ditusuk 10 pedang di sini. Tidak ada harapan, itu gambaran dia. Dia tahu tidak ada harapan untuk kembali ke kamu. Karena mungkin kamu semakin menjauh darinya, kamu semakin meninggalkan dia, kamu semakin melupakan dia, ya. Itu yang membuat dia merasa, ya, semua sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Tidak ada lagi kata, ya mungkin kata maaf, atau tidak ada lagi pertemuan, atau tidak ada lagi sebuah kesempatan di sini, ya. Itu yang benar-benar kayak dipikirkan ya. Nah, sekarang ini memang dia lagi fokus kepada apa yang menjadi tujuan dia. Dia akhirnya mulai memang, fokus kepada pekerjaan, dia fokus untuk, membenahi dirinya. Jadi saat ini kayak benar-benar, dia itu mencoba untuk legowo, dia mencoba untuk mengikhlaskan, dia mencoba untuk merelakan gitu lah. Padahal dia begitu berat untuk, melupakan kamu. Dia begitu berat untuk menjauh dari kamu. Ya di sini dia hanya bisa menatap kamu dari kejauhan. Dia hanya bisa melihat kamu yang mungkin bahagia dengan orang lain, berharap dia juga bisa bahagia di sini. Ya, itu gambaran dia. Kita coba untuk inisialnya. Siapakah inisialnya? Oke, ya. F dan G, kenalan di sosmed. Kenalan di sosmed. Nah, ini ada ya, mungkin beberapa dari kami itu kenalan di sosmed. Lalu, ya akhirnya ya begini jadinya gitu loh. Atau ini ada orang baru pengganti dari dia. Dia dan teman kuliah. Kamu sesuaikan aja dengan kasih kamu. Oh iya kak, saat ini aku mendapatkan pengganti dan dia adalah kenalan di sosmed aku.
atau teman kuliah aku gitu ya. Atau dia N yang pernah abaikan aku begitu. Atau Bun ini ada E dan X orang baru begitu ya. Oke, untuk zodiak yang kuat koneksinya. Kalau dari kartu tarot nih ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi. Untuk 5 zodiak yang kuat koneksinya kita akan coba cek ada Gemini, ada Aquarius, ada Aries, ada Sagittarius, ada Aries. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya. Dan ingat teman-temanku, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Kita coba ambil kesimpulan di sini. Dia mencari kesibukan ya saat ini, mungkin dengan bekerja untuk melupakan kamu. Karena di sini ada keadaan dia begitu sakit, aku sakit, berharap ada seseorang yang bisa menyembuhkan aku. Berharap ya kesibukan yang aku lakukan itu bisa melupakan kamu. Itu yang dia pikirkan di sini. Oke, teman-temanku. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.